Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wening Diaharubi, peserta Latsar Angkatan 16 Kabupaten Wonosobo, akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Keaktifan Siswa dengan Model Pembelajaran Arsiran atau Artikulasi dan Bermain Peran menggunakan Media Serbaneka, materi berbagai pekerjaan pada siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Tawang tahun 2021-2022. Latar belakang masalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3. Yang selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kontribusi terhadap visi, misi, tujuan, dan nilai SD Negeri Gunung Tawang. Membentuk peserta didik yang aktif, sejalan dengan visi SD Negeri Gunung Tawang yaitu terampil dan cerdas. Misi SD Negeri Gunung Tawang yaitu membentuk masyarakat sekolah yang cerdas dan terampil melalui pembelajaran pakem. Sesuai dengan tujuan SD Negeri Gunung Tawang yaitu membentuk peserta didik yang aktif. Nilai yang menjadi acuan yaitu memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menunjang meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Isu yang terjadi di SD Negeri Gunung Tawang antara lain yang pertama, terkendalanya kegiatan epresensi yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, koordinasi terkait penyelenggaraan PTM kurang jelas. Selanjutnya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di SD Negeri Gunung Tawang. Yang terakhir, kurang aktifnya peserta didik ketika kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis isu dengan APKL dan USG. Setelah dianalisis menggunakan APKL dan USG, maka isu dengan peringkat paling tinggi yaitu nomor 4. Kurang aktifnya peserta didik SD Negeri Gunung Tawang saat kegiatan pembelajaran jarak jauh. Lalu selanjutnya, analisis penyebab masalah kurang aktifnya peserta didik SD Negeri Gunung Tawang pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fishbone. Dari aspek kurangnya dukungan dari orang tua, minimnya keberanian siswa, guru kurang menggunakan pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, metode, tidak ada pemberian penghargaan kepada siswa. Pembelajaran masih melalui WhatsApp, model pembelajaran masih belum variatif, pembelajaran kurang interaktif. Yang selanjutnya, terbatasnya media pembelajaran, terbatasnya jaringan internet di daerah Gunung Tawang. Yang selanjutnya, material, bahan ajar yang kurang mendukung keaktifan siswa. Untuk nilai banyaknya gangguan di rumah saat kegiatan pembelajaran. Teman satu kelas kurang peduli satu sama lain. Setelah dilakukan analisis, terbentuklah gagasan pemecahan isu, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran arsiran, artikulasi, dan bermain peran. Menyajikan media pembelajaran serbaneka dengan tema berbagai pekerjaan. Penyusunan papan riwet bagi kelompok yang unggul. Meningkatkan partisipasi peserta didik. Sosialisasi wali murid mengenai pentingnya kegiatan belajar. Melaksanakan pembelajaran secara kooperatif. Selanjutnya, milestone arah meningkatkan keaktifan peserta didik. Jangka pendek yaitu meningkatkan keaktifan siswa dengan model arsiran menggunakan media serbaneka, materi berbagai pekerjaan pada siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Tawang. Untuk jangka menengahnya, yang pertama, mengimplementasi model pembelajaran arsiran kepada setiap mata pelajaran. Yang kedua, memodifikasi model pembelajaran arsiran dengan menambah multimedia. Yang selanjutnya adalah kegiatan. Tahapan kegiatan persiapan yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, rekan guru dan juga mentor. Yang kedua, membuat surat pernyataan. Yang ketiga, menentukan aspek keaktifan. Yang keempat, menyiapkan protokol kesehatan. Dan yang kelima, mengadakan sosialisasi parenting. Nilai dasar anekanya yang pertama, akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Yang selanjutnya, pembuatan perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyusun RPP. Yang kedua, menyusun skenario cerita. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan reward.
kegiatan pembelajaran tersebut. Meminta pendapat kepada teman sejawat. Yang ketiga, menyusun kelemahan dan kelebihan model pembelajaran arsiran. Yang keempat, mengembangkan video pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan tindak lanjut. Nilai dasar anekanya yang pertama, akuntabilitas, kejelasan. Yang kedua, nasionalisme, bermusyawarah. Yang ketiga, etika publik, melaporkan. Yang keempat, komitmen mutu, efektif. Yang kelima, anti korupsi, kepedulian. Outputnya yaitu hasil pembelajaran berupa data keaktifan kelompok, data hasil evaluasi kegiatan dari kepala sekolah atau mentor. Yang selanjutnya, catatan teman sejawat. Keterkaitan yaitu WUG dan manajemen ASN. Yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi pada tanggal 1-4 Oktober 2021. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran pada tanggal 5-15 Oktober 2021. Yang selanjutnya, sosialisasi parenting pada tanggal 16 Oktober 2021. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tanggal 18-23 Oktober 2021. Yang selanjutnya, evaluasi kegiatan pada tanggal 25-29 Oktober 2021. Dampak pemecahan isu bagi guru yaitu memudahkan dalam memprediksi keberhasilan belajar. Yang selanjutnya, sebagai sumber belajar yang benar. Dan yang ketiga, alat pemecahan masalah. Bagi siswa yaitu pembelajaran lebih menarik. Yang selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan. Peserta didik lebih bersemangat, keaktifan peserta didik lebih meningkat, dan pembelajaran dilaksanakan secara kooperatif, adanya kerjasama dari anggota kelompok. Untuk unit kerja yaitu sesuai dengan misi SD Negeri Gunung Tawang, yaitu membentuk masyarakat sekolah yang cerdas dan terampil melalui pengembangan pembelajaran pakem. Bagi masyarakat yaitu menerapkan sikap aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kendala yang pertama, ketidaksetujuan wali murid mengenai pembelajaran tatap muka dikarenakan masih dalam situasi pandemi. Rencana antisipasinya yaitu pembuatan surat pernyataan bersedia atau tidak. Kendala yang selanjutnya, terbatasnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Antisipasinya pembelajaran yang akan ditekankan pada kegiatan bermain peran. Yang selanjutnya, kendalanya adalah tidak tersedianya layar proyektor untuk kegiatan penampilan video pembelajaran. Antisipasinya yaitu penggunaan papan tulis sebagai ganti layar proyektor. Kendala yang terakhir, ruang kelas menjadi berisik. Rencana antisipasinya yaitu meminta bantuan teman sejawat untuk mengontrol dan membantu kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.